Pemirsa, tim nasional Indonesia berada di grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasar hasil pengundian di Sekretariat Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia yang berada di unggulan atau pot ketiga ada di grup B. Tim nasional Garuda bergabung dengan tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Babak keempat kualifikasi digelar pada 8 hingga 14 Oktober 2025. 6 tim memperebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seluruh laga digelar di satu lokasi secara terpusat. Bagaimana peluang timnas Garuda yang notabene tim berperingkat FIFA paling rendah? Apakah timnas Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau harus jalani playoff lanjutan atau bahkan terhenti langkahnya? Kita bahas bersama para narasumber di Dialog Prime sore hari ini. Di studio sudah ada analis sepak bola Akmal Marhali dan kami juga sedang menghubungi melalui sambungan Zoom, manajer Timnas Garuda Sumarji. Kita tunggu kehadiran Pak Sumarji di sambungan Zoom. Kalau saya mengundang Bung Akmal, kalau tidak menganalisis, ya nggak usah ke sini begitu ya. Bagaimana analisanya Arab Saudi, Irak, dan juga Indonesia berada dalam satu grup B? Ya, sebelum diundi, saya tadinya berharap Indonesia satu grup dengan Qatar, Uni Emirat Arab, Indonesia. Ternyata terbalik. Yang kemudian kita satu grup dengan Arab Saudi, kemudian Irak. Nah, yang menarik dari tim harapan ini, itu bukan harapan dari pihak lain. Betul. Kalau Arab Saudi dan Qatar sebenarnya harus dipisah karena nanti kita bahas setelah lanjut. Yang menarik dari satu grup ini di grup B, Irak dan Arab Saudi adalah dua tim yang pernah dihadapi Indonesia. Irak 2 kali dihadapi Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi kita hasilnya kalah 1-5, kemudian di GBK kita kalah 0-2. Nah, yang menarik adalah Arab Saudi. Arab Saudi kita tahan mereka di Arab Saudi, kemudian kita kalahkan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan lewat 2 gol Marcelino Ferdinand. Artinya kalau bicara pengalaman, kita sudah berpengalaman ketemu 2 tim ini. Nah, yang membedakan adalah bahwa semua yang dihasilkan di tim ketika berhadapan dengan Irak dan Arab Saudi itu di eranya Sintayong. Nah, sekarang eranya Patrick Kluivert yang pastinya akan menjadi tantangan tersendiri. Kalau Sintayong 2 kali kalah melawan Irak, nah ini yang harus menjadi tantangan Kluivert bahwa dia harus hasilnya lebih baik berhadapan dengan Irak. Kemudian kalau STY bisa 4 poin melawan Arab Saudi, ya Kluivert harus juga memberikan hasil yang terbaik. Jadi menurut saya ini hasil undian yang mau siapapun yang sebenarnya bertemu dengan Indonesia dari 5 negara Timur Tengah semua adalah lawan-lawan berat. Nah, tinggal setelah ketemu Arab Saudi dan juga Irak, bagaimana Patrick Kluivert itu menganalisa kekuatan kedua tim ini. Baik. Pak Sumarji juga sebelum melakukan drawing ini berharap bahwa Indonesia berada satu tim dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Tapi paling tidak sudah 50% nih keinginan Pak Sumarji. Karena ada Arab Saudi di situ. Terus kemudian ada Irak. Nah, sebenarnya saya mau tahu alasan Pak Sumarji milih 2 negara tersebut untuk melawan Indonesia. Tapi kalau menurut bayangan Anda, keinginan Pak Sumarji apa? Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berada satu grup dengan Indonesia. Ya, yang pertama Arab Saudi sudah kita dapat 4 poin dari Arab Saudi dan itu menggambarkan bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk menang walaupun kali ini bermainnya di Arab Saudi kan, tidak ada home away untuk babak keempat ini. Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi kita pernah punya pengalaman menahan imbang Arab Saudi di kandang Arab Saudi dan ini mungkin yang menjadi harapan Pak Marji bahwa kita ketemu Arab Saudi. Kalau Uni Emirat Arab, saya pikir dari rekor pertemuan Indonesia dengan Uni Emirat Arab hampir berimbang. Dari total 8 pertemuan Indonesia menang 2 kali, 3 kali Indonesia kalah, sisanya berakhir imbang. Artinya Uni Emirat Arab adalah tim yang ada potensi Indonesia bisa ambil poin melawan Uni Emirat Arab. Tapi faktanya kan kalau saya Qatar, kenapa Qatar? Qatar pernah kita kalahkan juga gitu kan. Di Piala Asia ketika itu pelatihnya Willy Bedrosier 2004 dikalahkan lewat gol Ponario Astaman dan Budi Sudarsono. Akhirnya Willy Bedrosier ketika itu dipecat. Nah, ini yang menurut saya adalah
Arab Saudi dan Irak lawan yang harusnya lawan yang sangat berat buat Indonesia. Berarti ini setengah mimpi buruk ketika Indonesia berada satu tim dengan Irak. Karena kalau saya salah tolong koreksi, Indonesia tidak pernah menang melawan Irak di kualifikasi grup kedua ya, babak kedua. Babak kedua. Kita kalah 1-5, kita kalah juga di GBK 0-2. Nah, Irak ini berbeda dengan tim Timur Tengah lainnya. Ya. Karena kalau kita lihat Irak lebih dekat kepada Arab Persia kan. Nah, Iran dengan postur tubuh yang besar gitu, dekat-dekat dengan gaya-gaya bermainnya Jerman. Ini yang kemudian ini bisa kita jadi lihat kendala. nih, Bung Akmal, gitu. ya. Sejumlah pertandingan Indonesia melawan Irak begitu ya, 5 laga terakhir. Iya. Dan 5 laga terakhir kita tidak pernah menang melawan Betul. Irak. Saya mengingat bahwa kita 2 kali menang melawan Irak. Pertama adalah pra-Olimpiade 1968. Kita menang. Kemudian terakhir Piala Kemerdekaan tahun 2000. Setelah itu sisanya kita kalah dan imbang melawan Irak. Bahkan kalau kita lihat hasil 5 laga terakhir, ya semuanya dimenangkan oleh Irak. Ya. Artinya kita sangat inferior berhadapan dengan Irak ya. Baik, kita ulang ulasan 5 laga terakhir Indonesia versus Arab Saudi, kita lihat. Nah, bagaimana? Nah, ini gambaran kalau Arab Saudi seperti yang diinginkan Pak Marji, kalau secara rekor pertemuan kita ada potensi untuk bisa meraih kemenangan ya. Terakhir kita menang 2-0 dan itu adalah kemenangan pertama dalam sejarah Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Kemudian imbang 1-1, kita kalah 0-1 di 2014. Kemudian kita kalah 1-2 di Piala Asia 2003. Kemudian di uji coba 2011 kita menang 0-0. Ini uji coba seingat saya digelar di Malaysia dan pelatihnya ketika itu adalah Frank Rijkaard. Oke. Kalau kita bicara soal kepelatihan, kalau nggak salah tiga-tiganya pelatihnya baru ya, Arab Saudi baru, Irak baru, dan Indonesia baru. Anda melihatnya dari kepelatihan baru ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat pergantian dari Roberto Mancini ke Herbert Gerrard, ini kan pergantian yang sejatinya pelatih sebelum Mancini adalah pelatih ini gitu, yang sudah lebih mengenal karakternya. Ketika itu Mancini mengkritisi sebenarnya bahwa Liga Arab dengan kehadiran atau dibukanya keran pemain asing seluas-luasnya membuat pemain tim nasional Arab Saudi menjadi peluang untuk bermainnya sangat sedikit. Itu yang kemudian dikritisi oleh Mancini. Sementara kalau Hervé Renard ini adalah pelatih dari Prancis yang sebelumnya memang menangani tim Arab Saudi sebelum kemudian digantikan oleh Roberto Mancini. Dan kalau dari sisi hasil ternyata memang lebih baik dari Roberto Mancini, walaupun mencatatkan rekor adalah kalah untuk pertama kali sepanjang sejarah berhadapan dengan Indonesia. Artinya peluang Indonesia untuk memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi sangat besar karena walaupun Arab Saudi bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia main dimanapun kita sudah gambarkan atau sudah terbukti bahwa Indonesia dimanapun main supporternya pasti penuh. Betul. Termasuk main di Arab Saudi dan ini adalah gambaran tapi secara kita juga harus melihat kemampuan kita bahwa Arab Saudi adalah tim langganan Piala Dunia. Baik, Bung Akmal, tadi kalau saya sebutkan setengah mimpi buruk, nggak buruk-buruk amat. Kalau saya salah lagi, tolong koreksi. Pelatih Irak ini adalah mantan pelatih Australia. Betul. Yang notabene Indonesia juga pernah mengalahkan Australia. Betul. Berarti timnas Indonesia tidak perlu takut melawan Irak secara kepelatihannya begitu ya? Betul. Graham Arnold adalah pelatih yang di 3 awal Australia memberikan hasil yang kurang maksimal buat Australia. Sehingga kemudian dipecat dan pada akhirnya diambil oleh Irak. Ya. Nah ini yang menarik. Sementara Australia pasca pergantian Graham Arnold justru bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 bersama dengan Jepang dari grup C atau grup yang ada Indonesia. Nah, Graham Arnold pastinya gaya bermainnya harusnya sudah dipahami oleh para pemain Indonesia karena 2 kali sudah setidaknya sekali bertemu dengan Australia dan kita tahan imbang 0-0 di GBK ketika itu. Nah, ini yang sebenarnya gaya bermainnya kalau dari kontur tubuh atau postur tubuh Irak itu pemainnya hampir mirip dengan Australia dengan badan besar dan sebagainya. Nah ini yang harusnya kemudian sudah mulai dianalisa oleh Patrick Kluivert karena gaya bermain yang pada akhirnya adalah itu kan semua pelatih itu yang ada Graham Arnold kemudian Roberto Mancini itu eranya Sintayong. Nah sekarang pelatih baru semua ini yang menjadi menarik babak keempat grup B ini adalah melihat pelatih baru siapa yang punya garis tangan atau hoki yang bagus. Baik, di balik sejumlah keoptimisan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak, tapi Indonesia juga punya tantangan bahwa selama perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini,
Indonesia tidak pernah menang dalam laga di tandang. Betul, dan ini adalah PR yang harus menjadi analisa dari Patrick Kluivert dan staf kepelatihannya, bahwa kita hanya bisa meraih 2 poin dari laga tandang ya. Di babak ketiga kemarin, yakni kita tahan Bahrain, kita tahan Arab Saudi. Yang menarik adalah 2 tim yang kita bisa tahan adalah tim Timur Tengah yang kebetulan kita lawan juga di babak keempat. Artinya kita punya modal yang cukup positif ya, berhadapan dengan tim Timur Tengah di grup C, dan ini harapannya bisa dibawa ketika berhadapan atau tampil di babak keempat ini. Dan itulah yang kemudian menurut saya kita berharap PSSI bisa menyiapkan laga uji coba yang berkualitas melawan tim yang punya karakter seperti Arab Saudi dan Irak. Namun yang saya dengar adalah tim nasional Indonesia, badan tim nasional yang dipimpin oleh Pak Marji saat ini, atau Pak Marji sebagai manajer, atau PSSI sudah merencanakan 2 uji coba, melawan Lebanon dan melawan Kuwait nantinya. Betul. Dan kita harapkan 2 laga uji coba ini bisa memaksimalkan potensi pemain Indonesia yang ada saat ini di bawah Patrick Kluivert. Karena bagaimanapun kita harus akui Patrick Kluivert masih butuh adaptasi dengan para pemainnya, karena masa bulan madunya istilahnya gitu kan. Belum begitu lama gitu kan. Artinya baru 4 pertandingan di bawah Patrick Kluivert dengan hasil 2 kali menang, 2 kali kalah. Dan kekalahan yang derita adalah kekalahan yang sangat telak. Kalah 1-5 dari Australia, kemudian kalah 0-6 dari Jepang. Artinya lini belakang Indonesia harus dibenahi, dan kebetulan 2 kekalahan telak itu terjadi di laga tandang. Nah, ini yang menjadi PR. Nanti kita bahas urutan pemain. Tapi kalau masih berkaitan dengan laga tandang yang tidak pernah menang begitu ya. Dari 2 laga FIFA Matchday melawan Lebanon dan Kuwait, kenapa sayangnya berlaganya di Indonesia? Kenapa nggak di kandang Lebanon dan Kuwait kalau memang menumbuhkan rasa apa ya, musimnya kita harus menyesuaikan, betul, dan lain sebagainya, iklimnya. Ya, kalau saya lihat mungkin ya, ini analisa saya bisa benar bisa juga salah. Mungkin ketika penjajakan uji coba itu kondisi Timur Tengah kemarin, ya kan, ketika Iran dengan Israel berseteru, kan bahkan ada rencana atau ada usulan, bahkan saya sempat ngomong di sini untuk pindahkan saja semua laganya di Indonesia gitu kan, karena situasi Timur Tengah ketika itu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan. Bahkan kalau saya juga berharap sebenarnya Lebanon sama Kuwait levelnya ini di bawah dari tim-tim yang akan kita hadapi di babak ketiga nanti, babak keempat nanti. Arab Saudi, kemudian Irak, itu levelnya di atas dari Kuwait dan Lebanon. Harapan saya tadinya kita bertemu seperti siapa sih tim yang karakter bermainnya seperti Irak. Lawan sesungguhnya adalah Iran sebenarnya, yang kalau kita mau lihat tipikal bermain, siapa yang tipikal mainnya sama dengan dengan Arab Saudi, kita mungkin bisa uji coba dengan Yordania misalnya, yang sudah lolos kan ke putaran final Piala Dunia 2026. Karakter mainnya hampir mirip dan hampir sama. Tapi ternyata kita hanya bisa dapat uji coba melawan Lebanon dan Kuwait. Ya, apapun itu harus dimaksimalkan uji coba itu untuk meningkatkan kualitas permainan tim nasional kita. Baik, kita berada ranking di paling bawah di antara 6 yang berada di grup A dan di grup B begitu. Betul. Ya. Tapi itu bisa nggak kita optimis bahwa ranking bisa saja secara hitam di atas putih, tapi kemampuan di lapangannya kemungkinan bisa berubah menurut Anda? Ya, ranking kita memang di bawah, bahkan di luar 100 besar dibanding 5 tim lainnya, ya kan. Siapapun yang bertemu dengan Indonesia, yang pada akhirnya bertemu dengan Arab Saudi dan Irak, semua rankingnya 100 besar. Kita doang yang kemudian di luar itu, kita 118 FIFA. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa di babak ketiga, bahkan di babak kedua, ketika kita berhadapan dengan Vietnam rankingnya di atas Indonesia. Gitu kan. Kita bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam. Di babak ketiga, kita bisa kalahkan Bahrain, kita bisa kalahkan Cina, yang rankingnya juga di atas Indonesia. Nah, yang membedakan saat ini adalah Indonesia kan prosesnya, kalau orang sekolah ini program akselerasi ya kan. Kita bukan zonasi, ini akselerasi. Kita hadirkan pemain-pemain diaspora, ya percepatan, yang pada akhirnya kualitas permainan kita meningkat dengan hadirnya pemain-pemain diaspora ini. Cuma PR terbesar menurut saya ke depan adalah pasca cederanya oleh Romani ketika Piala Presiden kemarin, bahkan kabar terakhir oleh Romani akan menjalani operasi. Kita pertandingan babak ketiga itu akan digelar pada Oktober, artinya waktunya tinggal 3 bulan. Ya, PSSI dalam hal ini Patrick Kluivert harus menyiapkan pemain yang levelnya sepadan dengan oleh Romani, karena dalam 3 pertandingan terakhir
dalam 4 pertandingan terakhir oleh Romani mencetak 3 gol gitu. Dia cetak 1 gol ketika kalah dari Australia, dia cetak 1 gol ketika kita menang melawan Bahrain, dia cetak 1 gol ketika kita menang lawan Cina. Hanya melawan Jepang oleh Romani tidak bisa mencetak gol. Artinya ini PR tersendiri buat Patrick Kluivert, lini depan. Bagaimanapun kalau mau menang kan harus bisa mencetak gol. Dan salah satu tugasnya adalah pemain lini depan. Oleh Romani cedera, siapa gantinya? Baik. Kita kalau soal di lini pemain ini ada 3 pemain yang tidak punya klub, terus kemudian ada 3 orang juga yang cedera, terus kemudian ada 5 pemain kartu kuning. Kita akan bahas nih apakah nanti di babak keempat kualifikasi ada regulasi pemutihan. Kita juga sambil menunggu Pak Sumarji bergabung. Betul. Kita akan jeda sesaat, pemirsa. Dialog NTV Prime akan kembali usai jeda. Ya, ada kembali bersama kami di Dialog NTV Prime, masih berkaitan dengan drawing putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau tidak salah ada 3 pemain yang tidak punya klub begitu ya. Betul. Kalau untuk memanggil harus ada pertimbangan bagaimana performa dia di dalam klub dan lain sebagainya. Kalau menurut Bung Akmal, apakah ada pertimbangan lain? Misalkan 3 orang yang tidak punya klub ini masukkan ke laga di FIFA Matchday atau apa gitu mungkin? Ya, saya selalu menggarisbawahi atau mencatat apa yang dikatakan Patrick Kluivert ketika dia pertama kali ditunjuk sebagai pelatih tim nasional. Bahwa dia mengatakan saya hanya akan memilih pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Nah, artinya ini PR tersendiri. Nathan Choaon, kemudian juga Tom Hay, termasuk diantaranya adalah Justin Hubner, pemain yang saat ini masih belum punya klub, walaupun saat ini sudah dikatakan bahwa Nathan Choaon akan tetap berada di Eropa, akan main di salah satu klub Denmark, tapi belum dalam posisi resmi terikat kontrak. Sementara Tom Hay bahkan dikabarkan akan kembali ke tanah leluhur, ya kan, untuk main di Indonesia, sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Jordi Amat yang sekarang membela Persija, atau Rafael Strijk yang sekarang membela Dewa United. Bahkan pemain muda kita Jens Ravens yang diharapkan bisa berkembang di Eropa justru memilih bermain untuk Bali United musim ini. Jadi sudah banyak pemain diaspora yang kembali ke tanah leluhur gitu kan, untuk meneruskan jenjang karir. Tapi ini adalah pilihan yang mereka harus ambil ketika mereka misalnya main di Eropa tapi tidak punya jam terbang tinggi. Ya pilihan mereka untuk menjaga kemampuan mereka, potensi mereka, mereka harus mencari klub yang memberikan ruang kepada mereka untuk memiliki jam terbang yang lebih banyak gitu. Ada kemungkinan dalam waktu dekat ini 3 nama ini berproses untuk mendapatkan klubnya di negaranya? Ya, isu yang berkembang mengatakan bahwa Nathan Choaon akan main tetap di Eropa bersama salah satu klub Denmark, tapi 2 lagi, Justin Hubner kan dalam tanda kutip nih lagi rame-rame sama selebgram Indonesia kan gitu kan. Kemungkinan bisa jadi main di Indonesia juga. Begitu juga Tom Hay yang belakangan santer diberitakan akan main di salah satu klub besar di Liga 1 gitu kan. Bahkan sempat di awal-awal dia sudah tidak punya klub, dia dikabarkan akan membela Persija misalnya. Tapi kan itu baru rumor. Kita berharap tim atau pemain 2 ini, Justin Hubner kemudian Tom Hay, masih tetap bisa bermain di Eropa sehingga menjaga kelas bermainnya. Tapi kalaupun kemudian di Eropa dia tidak bisa mendapatkan tempat, kan masih ada pilihan di Asia. Misalnya main di Jepang atau main di Korea Selatan, atau pilihannya ya misalnya main di Liga Thailand seperti yang dilakukan oleh Sen Patinama yang pindah ke Buriram. Saya pikir ini akan ikut membantu performa tim nasional kita ke depannya. Dengan kompetisi yang berkualitas, maka kita akan menghasilkan tim nasional yang juga punya kualitas bagus gitu. Baik, ada 3 pemain sedikitnya yang belum ada klub, terus juga ada 3 pemain sedikitnya yang cedera begitu. Nah, PR pentingnya Patrick Kluivert adalah mengganti nama-nama ini. Betul. Menurut Anda, apakah ada nama yang kemampuan yang setara dengan 6 nama yang kita bicarakan ini, atau ada skema lain? Ya, kalau kita lihat, kita betapa rapuh ketika ditinggalkan Rizky Ridho waktu melawan Jepang. Duet antara J.I. Chess dengan Mesilgers tidak begitu padu gitu kan. Bahkan setiap kali J.I. Chess berduet dengan Mesilgers, kita kebobolan lebih dari 2 gol. Ya, kita kalah 1-2 dari Cina, kemudian kita kalah 1-5 dari Australia, kita kalah 0-6 dari Jepang. Artinya lini belakang
ketika tidak ada Rizky Ridho, maka ini menjadi PR tersendiri gitu yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert. Sementara begitu juga misalnya lini tengah. Ketika Tom Haig yang sudah usianya di atas 30 kemudian bermain 90 menit sudah tidak bisa tampil stabil. Sehingga kemudian kalau apalagi main di cuaca iklim panas, paling kuat Tom Haig ini main 75 menit. Artinya harus carikan penggantinya gitu kan. Nah, ini PR ya juga yang menjadi pekerjaan paling berat buat Patrick Kluivert, ditambah tadi ada kesempatan nggak sih Bung Akmal kalau untuk mengambil pemain-pemain yang memang bersinar di level junior mungkin? Ya, kabarnya kan gini, akan ada tambahan naturalisasi lagi gitu kan dari tim nasional kita Indonesia. Ya, ada Mauro Gilstra yang di lini depan. Kabarnya sudah administrasinya sudah masuk ke PSSI. Nanti mungkin kalau Pak Marji bisa bergabung kan kita bisa konfirmasi. Kabarnya sih prosesnya sudah ada di Kemenkumham. Betul. Kemudian ada lagi Pascal Struijk. Ada juga Milano Jonathan. Bahkan ada Abdul Wahab, saya lupa namanya, yang juga sudah masuk datanya ke kantor PSSI untuk diproses atau di pemindahan kewarganegaraannya gitu kan. Ya moga-moga bisa dilakukan dengan cepat sehingga para pemain ini juga bisa beradaptasi dengan rekan-rekannya yang sudah ada. Tapi saya masih melihat bahwa pemain-pemain Liga 1 juga tidak kalah kelas gitu kan. Misalnya Rizky Ridho, selain Rizky Ridho kemarin yang tampil maksimal adalah si Ricky Kambuaya. Kemudian kita juga, akan bahas lebih lengkap nama-nama itu, tapi kita harus jeda azan maghrib terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan jeda usai azan maghrib. Dialog NTV masih akan kembali. Anda kembali bersama kami di Dialog NTV, masih bersama Bung Akmal. Itu artinya bahwa putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk Indonesia kesempatannya ini tinggal satu-satunya. Meskipun ada kesempatan lain karena mungkin lawannya lebih berat dari negara-negara saat ini. Iya, betul. Jadi dari babak keempat ini adalah kalau kita juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 menemani 6 tim yang sudah dinyatakan lolos dari Asia. Jadi ada 8 tim sudah Asia. Sisanya adalah Indonesia kan Asia ini jatahnya 8,5. Nah, setelah itu kalau kita runner up maka kita akan play off antara runner up grup A melawan runner up grup B. Pemenangnya akan main di zona interkontinental. Kita akan bertemu dengan wakil Afrika, kita akan bertemu dengan wakil Oseania, kita akan bertemu dengan wakil Amerika Utara, kita akan bertemu dengan Amerika Selatan dan Amerika Tengah gitu. Artinya memang jalannya semakin panjang kalau kita jadi runner up. Tapi kalau kita jadi peringkat ketiga ini akan memastikan bahwa kita gagal untuk bermimpi bisa lolos Piala Dunia 2026. Jadi sebenarnya pilihannya adalah kita lolos sebagai juara grup itu akan menjadi pilihan paling aman untuk kita memastikan lolos ke Piala Dunia. Walaupun kalau dari grup ini kan Indonesia bisa dikatakan tim underdog yang tidak diunggulkan. Bahkan saya mempresentasikan Arab Saudi itu 50% ya probability-nya untuk bisa lolos atau jadi juara grup. Sementara Irak 30%, Indonesia hanya 20%. Tapi kan ini hitung-hitungan di atas kertas. Bisa saja kita bikin kejutan dan ini yang kita harapkan dari tim nasional kita. Gitu. Ya, ini laga pertama antara Indonesia dan Arab Saudi sangat menentukan ya. Paling tidak poin pertama untuk menambah poin-poin berikutnya begitu ya. Kalau menurut Anda optimisnya seberapa besar? Ya, pilihannya sebenarnya mau jadi juara grup ini gampang. Tinggal sekali menang, sekali imbang. Ya, itu udah kemungkinan jadi juara grupnya sangat besar sekali. Artinya buat Indonesia mau laga pertama melawan Arab Saudi, mau laga kedua melawan Irak, dua-duanya tak ubahnya partai final Piala Dunia lah diistilahkan. Jadi kita harus kejar kemenangan, tidak ada pilihan lain karena take it or leave it gitu kan. Kita bisa lolos Piala Dunia atau kita gagal atau angkat koper. Jadi ini yang harus ditanamkan oleh tim nasional Indonesia dalam hari Patrick Kluivert. Kita harus memenangkan 2 pertandingan ini walaupun kita main di Timur Tengah gitu. Baik, ini jadwalnya. 8 Oktober ada Indonesia versus Arab Saudi. Jelang 2 hari berikutnya Irak versus Indonesia. Cukup singkat waktunya Indonesia untuk beristirahat dari babak pertama dan babak berikutnya. Menurut Anda untuk mengoptimalisasikan performa mereka dalam 2 hari itu sudah cukup? Ya, saya pikir ini adalah laga yang berat ya. Ini sebuah turnamen yang jaraknya cuma 2 hari, kemudian main di Timur Tengah yang cuacanya juga sangat panas gitu kan. Ditambah ya kalau kita lihat hasil undian misalnya kan, tadinya kan ini kita berharap
undian ini kan ada dalam tanda kutip ya, sisi non teknisnya juga ada. Ketika tuan rumah ditetapkan Arab Saudi dan Qatar, dan kebetulan sponsor babak keempat ini adalah yang pertama Qatar Airways yang merupakan perusahaan Qatar, yang satu lagi perusahaan Arab Saudi. Jadi ini udah menggambarkan bahwa Arab Saudi dan Qatar sudah diuntungkan sebagai tuan rumah. Makanya saya bilang 50% Qatar dan Arab Saudi punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Baik, kalau kita lihat jadwal, kayaknya di jadwal grup A ini agak jauh ya Qatar dari pertandingan satu ke pertandingan berikutnya. Betul. Menurut Anda apakah ini juga merupakan sesuatu ketidakadilan? Ya inilah keuntungan tuan rumah. Karena penentuan potnya itu juga di bayang-bayang ketidakadilan, akal-akalan dan lain sebagainya begitu ya. Ya kawan-kawan atau penggemar sepak bola atau pengamat sepak bola kan banyak yang protes ketika kemudian ternyata harusnya kesepakatan pot itu ditentukan oleh peringkat FIFA terakhir. Tapi 1 bulan sebelum undian sudah ditentukan, di mana tuan rumahnya adalah Arab Saudi dengan Qatar, yang disebut bahwa ini berdasarkan ranking FIFA, ya kan? Ketika itu Qatar peringkat 56, kemudian Arab Saudi peringkat 59 ketika itu. Lebihnya di bawah Arab. Tapi pas bulan Juli kan berubah, di mana Irak yang menjadi di atas dari Arab Saudi, Irak 58, Arab Saudi 59. Nah, gitu kan? akal-akalannya biar dua negara Arab ini tidak ada di satu grup yang sama, biar kansnya lebih besar kemungkinan menangnya begitu kan. Ya itu kan hitungan kita secara non teknis seperti saya sebutkan tadi. Ya wajar kalau mereka dipilih jadi tuan rumah, mereka punya duit gitu kan. Apalagi sponsornya adalah dua perusahaan yang ada di Arab Saudi dan Qatar. Nah, tinggal bagaimana. Saya ingat ketika Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan ya kita harus siap main mau di Qatar, mau di Arab Saudi, karena partai ini adalah partai final buat Indonesia untuk setidaknya menjawab harapan publik bisa lolos ke Piala Dunia. Gitu. Baik, luar biasa. Terima kasih. Sayang sekali Pak Sumarji tidak dapat bergabung bersama kami. Kita akan mencoba menghubungi Pak Sumarji di lain kesempatan, bahwa seperti apa yang dikatakan Bung Akmal, menang harga mati, seri bisa jadi begitu kan. Asal jangan kalah. Udah ada tiket untuk kita lolos secara langsung. Iya, pokoknya STI. Kalau STI itu selalu tetap yakin gitu. Pokoknya selalu tetap yakin. Maksudnya PK apa? Pastikan kompak. Pastikan kompak atau tetap yakin. Tetap yakin. Baik, terima kasih Bung Akmal telah bergabung bersama kami di NTV Dialog. Pemirsa, NTV Prime News akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.